Yo guys, welcome back di Sensasi Trend. Bersama saya Mr. Ren di sini akan menemani lo semua membahas alur film. Kali ini kita akan mereview film yang berjudul Never Back 2. Sebelum mulai agak-agak di like dan subscribe dulu dong. Jangan lupa isi kolom komentar kalau kalian mau request film selanjutnya. Nah, tanpa basa-basi lagi, seperti apa keseruan filmnya, langsung aja kita mulai. Check this out. Film ini diawali dengan memperlihatkan pertarungan dua pemuda yang begitu bersemangat seolah sedang memperebutkan warisan. Tapi tentunya bukan itu ya guys, karena ini adalah sebuah kompetisi ilegal bernama BFC. Scene pun berganti. Di suatu siang yang cerah di depan sebuah kampus terlihat seorang pemuda bernama Mike Stokes sedang diantar ayahnya yang bernama John Stokes ke sebuah universitas. Di sana dia dijemput oleh Kurt, teman sekamarnya. Nantinya diketahui bahwasanya Mike adalah seorang ahli gulat dan dia adalah salah satu tokoh utama di film ini. Scene pun berganti, kali ini memperlihatkan seorang petinju bernama Zack yang sedang berlatih di atas ring. Zack merupakan petinju yang terkenal akan keplayboyannya. Buat jomblo, lo harus belajar banyak nih sama si Zack. Lanjut, kali ini scene memperlihatkan seorang pemuda berbadan besar seperti Hulk bernama Tim yang baru saja pulang dari sekolah. Di dalam rumah, dia melihat ibunya yang sedang gelisah karena sedang dikejar-kejar pihak bank. Lagi-lagi karena hutang. Apakah kali ini the power of dikejar hutang akan menjadi sumber kekuatan fatality? Simak terus videonya. Scene pun berlanjut, kali ini memperlihatkan seorang pemuda cupu penjaga perpustakaan yang bergaya ala jamet level 9. Ia sedang dihampiri oleh seorang gadis yang ingin menjual koleksi majalah lamanya. Melihat ada kesempatan, sang jamet yang diketahui bernama Justin ini memberanikan diri untuk mengajak sang gadis berkencan. Melihat pesona jamet level 9 yang begitu tampan, dengan senang hati sang gadis pun langsung menolaknya. Oh man. Kembali ke Mike Stokes. Di dalam kamarnya, Mike sedang membuka website sekolahnya dengan laptopnya. Namun ternyata saat itu website sekolah sedang dihack oleh seseorang yang memperlihatkan sebuah pertarungan tinju bebas ilegal ala MMA. Sebagai teman yang baik, daripada stres di dalam kamar, Kurt mengajak Mike untuk keluar dan ikut berpesta. Namun Mike menolak dan lebih memilih menyendiri di dalam kamar. Kurt heran kenapa Mike memilih jadi orang penyendiri. Mike pun menceritakan kepada Kurt. Dengan kesepakatan, Kurt harus merahasiakannya dan ternyata Mike memiliki masalah di keluarganya. Ibunya pergi meninggalkan ayahnya demi pria lain. Scene pun berganti. Mike dan Kurt langsung menuju ke sebuah pesta anak remaja. Di dalam pesta tersebut, semua kegiatan tak berakhlak pun komplit ada di sana. Mulai dari minum-minuman keras sampai les biola pun ada di sana. Ibarat jamu, ini sih udah paket komplit namanya. Di sini, kejantanan Mike pun diuji. Mike ditantang untuk mendekati seorang gadis bernama Eve dan Mike pun memberanikan dirinya. Namun usahanya gagal karena si Eve sudah memiliki pacar. Dan ternyata pacar Eve adalah Zack, sang petinju muda yang saat ini sedang digebukin lawannya di atas ring sampai matanya seperti mata jengkol dan KO. Scene pun berganti. Di sebuah malam saat sang jamet level 9 sedang pulang kerja menuju rumahnya, di perjalanan dia sempat melihat dua orang yang sedang berlatih bela diri. Namun saat melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ia dicegat oleh preman yang belum pensiun. Entah ada masalah apa mereka. Tiba-tiba mereka menghajar sang jamet level 9. Namun jamet masih beruntung karena dia sempat ditolong oleh kedua orang yang sedang latihan bela diri tadi, yang ternyata ia adalah Tim dan pelatihnya. Scene pun berganti, kembali ke kampus. Di hari ini, Mike pergi menemui undangan ke kamar Max Copperman. Di sana, Mike diajak untuk bergabung ke kejuaraan Beatdown, sebuah ajang bela diri seperti Smackdown, namun ini yang versi ilegalnya. Max Copperman menawarinya hadiah sebesar $10.000 jika dia berhasil menjadi juara di turnamen ini. Namun hal itu tak terlalu menggoda di hati Mike. Dan akhirnya, Mike meminta waktu untuk mempertimbangkan hal tersebut. Kembali ke Zack. Saat ini dia sedang menjalani perawatan dengan dokter. Hal ini disebabkan karena pertarungan kemarin yang membuat matanya bonyok seperti mata jengkol. Dokter menyarankan agar Zack berhenti jadi petinju karena beberapa pukulan berbahaya di matanya dapat menyebabkan kebutaan. Dan tentu saja hal ini membuat Zack sedih.
Rasanya seperti menggigit potongan daging besar yang ternyata lengkuas di pesta pernikahan mantan. Kebayang gak tuh? Scene pun berganti, diperlihatkan Tim baru saja pulang dari sekolah. Namun betapa terkejutnya dia melihat di dalam ruangan adik-adiknya sedang menonton video tarian vulgar. Tim lalu mematikan TV-nya dan menanyakan di mana ibunya. Dan ternyata sang ibu diam-diam sedang bekerja menjadi pelayan di diskotik di kampung seberang. OMG. Selanjutnya scene berganti ke sebuah dojo gulat. Saat itu Mike sedang sparring gulat dengan seorang pemuda, sebut saja namanya Bambang. Karena saat itu Mike lebih unggul, akhirnya Bambang mencoba untuk memprovokasi Mike. Dengan mengolok-olok ayah Mike adalah penyuka sesama jenis, Mike jadi terpancing emosinya, lantas memukul si Bambang tepat ke arah wajahnya. Pelatih yang melihat itu pun akhirnya memarahi Mike dan memaki-makinya. Mike yang saat itu kondisinya masih emosi akhirnya ikut memukul wajah pelatihnya yang memakinya tadi. Mantap, ini baru film. Hal ini pun membuat Mike galau dan tiba-tiba memutuskan untuk ikut bergabung di kompetisi beatdown. Secara tak sengaja saat ingin mendaftarkan diri, Mike bertemu dengan Zack yang juga ingin mendaftarkan diri. Namun sialnya, Max berkata bahwa slot peserta hanya tinggal 1 slot saja. Dan bangkainya si Max ini malah menyuruh Zack dan Mike untuk gelut di kamarnya. Dan yang menang akan mendapatkan slot kosong tersebut. Namun ternyata pertarungan Mike dan Zack seimbang. Dan Max kembali memberikan persyaratan pada Mike dan Zack untuk berlatih dengan Cass Walker, mantan pegulat sejati yang saat ini tengah menjalani proses pembebasan bersyarat karena sebuah kasus kriminal. Karena Max menganggap gaya bertarung Zack dan Mike masih mentah juga. Dan akhirnya Mike dan Zack menyanggupi hal tersebut dan pergi menuju Cass. Saat mereka pertama kali menemui Cass dan memintanya untuk melatih, awalnya Cass menolak. Namun karena kegigihan Mike, akhirnya Cass mau melatih mereka. Di sini juga akhirnya Mike dan Zack bertemu dan berteman dengan Tim dan juga Justin, sang jamet level 9 tadi. Latihan pun dimulai. Cass meminta Zack untuk latihan sprawl bersama Tim, sementara Mike disuruh membuat lubang di selembar kertas dengan pukulan. Kelihatannya sih mudah, tapi ternyata sulit dilakukan. Dan keseruan latihan pun dimulai. Teknik-teknik pun dipelajari, mulai dari pukulan, tendangan, kuncian, bantingan, sampai capoeira dan lain-lain. Di suatu siang, saat keempat pemuda ini sedang menunggu Cass, sebuah percakapan terjadi. Tapi lama-kelamaan, karena terlalu banyak omong, emosi mereka berempat pun naik, terutama Justin. Karena Zack terus membuli Justin, dan Cass yang mendengar bulian Zack kepada Justin ikut mengkompori Justin untuk melawan. Dan akhirnya Justin pun memberanikan diri untuk langsung membanting Zack sampai Zack kesakitan. Justin berharap Zack tidak akan membalas dendam. Namun karena Tim dan Mike menertawakan Zack, akhirnya Zack membalas dengan pukulan ke wajah Justin. Justin jadi tidak terima dan berusaha memukul Zack dengan besi, namun dapat dihentikan oleh Mike dan Tim. Scene pun berganti. Max menemui Cass. Max menyuruh Cass untuk kembali bertanding di ring kelas kecil-kecilan. Awalnya Cass menolak, namun karena Max menawarkan sejumlah uang yang Cass butuhkan, akhirnya Cass menyetujuinya. Hari pun berganti malam. Terlihat di sebuah klub malam, Cass melakukan pertandingan yang ditawarkan oleh Max. Peraturannya sangat mudah. Barang siapa yang bisa bertahan di atas ring selama 1 menit, maka dia berhak mendapatkan $100. Namun karena musuhnya tidak sebanding dengan Cass, akhirnya Cass dapat mengalahkannya tak lebih dari 1 menit. Saat itu tiba-tiba pacar Zack datang. Dan karena wanita ini adalah wanita yang ditemui Mike saat pesta remaja itu yang bernama Eve, tentu saja hal ini membuat Mike panas dan berpikir, daripada suntuk, lebih baik dia mencoba mengikuti pertandingan melawan Cass. Namun tentu saja Mike tidak sebanding melawan Cass, dan akhirnya Mike pun habis dihajar oleh gurunya ini. Namun hebatnya, Mike tidak pernah mau menyerah meski dia sudah dipiting dan lebih memilih pingsan menahan pitingan Cass. Cass yang saat itu masih dalam tahap bebas bersyarat akhirnya tidak jadi mematahkan tulang Mike. Scene pun berganti. Di siang hari, saat Cass sedang latihan, dia dihampiri pihak kepolisian karena video pertandingannya di klub tersebut tersebar di YouTube. Alhasil, Cass ditegur dan dilarang untuk latihan di tempat itu lagi. Murid-muridnya yang mengetahui hal ini akhirnya mencari solusi agar mereka tetap dapat berlatih kembali. Tim mendapatkan ide untuk menggunakan gudang yang sudah lama tak terpakai, dan tanpa pikir panjang, mereka semua segera membersihkan dan menyulap gudang ini menjadi dojo bela diri.
Dan di saat beres-beres, Eve yang sedang ditinggal Zack mencari peralatan dojo pun berbincang-bincang dengan Mike. Dan tanpa mereka sadari, benih cinta pun muncul di antara kedua orang ini. Wow, apakah akan terjadi perselingkuhan? Simak terus videonya. Setelah selesai, mereka pun mengundang Cash. Dan saat Cash datang, betapa terkejutnya dan bahagianya Cash melihat dojo barunya yang dipersembahkan oleh murid-muridnya untuk Cash. Dan latihan mereka di dojo baru ini pun mulai. Scene pun berganti. Kali ini setelah selesai latihan, keempat pemuda ini sedang asik ngobrol membicarakan Cash. Namun dari obrolan mereka, tanpa sengaja mereka saling menyinggung. Mike tak sengaja menyinggung Justin dengan narkoboynya, dan Justin yang tak terima membalas dengan menyinggung orang tua Mike. Karena hampir berkelahi, Cash meminta mereka untuk menyelesaikannya di atas ring secara jantan. Pertarungan pun terjadi. Di sini Justin sangat pintar karena berhasil memancing emosi Mike, dan tentu saja dengan mudah akhirnya Justin berhasil mengalahkan Mike. Nah, dari sini kita dapat ambil pelajaran bahwa jadi laki-laki itu jangan banyak omongan, karena terlalu banyak omongan bisa mengakibatkan tumbuh benjolan di wajah Anda. Scene pun berganti. Mengetahui Mike pingsan, Eve yang notabene pacarnya Zack tiba-tiba mengunjungi Mike tanpa sepengetahuan Zack. Namun di sisi lain, Zack sedang berlatih dengan Cash. Dan di sini Cash mengetahui ada yang salah dengan mata Zack. Dan akhirnya Zack mengakui bahwa sebenarnya mata kirinya sudah mengalami cedera dan dokter melarangnya bertarung lagi. Namun karena gurunya Cash, tentu saja Cash nggak peduli. Maka kelemahan itu dianggap bukan masalah dan latihan pun masih diteruskan. Scene pun berganti. Di sebuah malam di tempat ibunya Tim bekerja, terjadi sebuah insiden. Seorang lelaki melakukan tindak kekerasan terhadap seorang wanita. Tim yang saat itu sedang di lokasi untuk menjemput ibunya akhirnya menghajar pria itu dan menyelamatkan wanita tersebut. Bos klub malam yang mengetahui hal itu akhirnya menawarkan Tim sebuah pekerjaan untuk menjadi pengaman di klub itu. Dan Tim menyetujuinya dengan syarat bosnya harus memecat ibunya, dan bosnya pun setuju. Scene pun berganti. Di siang hari terlihat Mike sedang berlatih dengan Cash. Cash mengatakan pada Mike bahwa sesungguhnya kelemahan besar Mike adalah di emosi. Saat bertarung, Mike tidak pernah bisa mengontrol emosinya, sehingga Justin dapat mengalahkan Mike dengan mudah. Scene pun berganti lagi. Kali ini, keempat pemuda itu sedang berada di sebuah klub malam. Mereka terkejut mengetahui Zack ingin mundur dari pertandingan beatdown. Namun Mike meyakinkan untuk Zack tetap ikut. Di sini Zack juga mengatakan bahwa dia sudah putus dengan Eve. Dan bukannya memikirkan beatdown, Zack malah memilih bercocok tanam dengan penari bar. Anjrit nggak tuh? Terlepas dari Zack yang sedang bercocok tanam, di sisi lain Justin sudah mulai beraksi untuk membalas dendam kepada ketiga preman yang dulu pernah menyiksanya. Mulai dari mengencingi mobil preman tersebut hingga membuat sang preman marah, dan akhirnya perkelahian pun tak terelakkan. Namun Justin yang dulu bukanlah Justin yang sekarang, karena kini Justin sudah menjadi muridnya Cash dan jago bela diri, dan Justin pun bisa mengalahkan para preman ini dengan mudah. Hal ini pun membuat Justin senang dan melaporkannya pada Cash. Namun Cash yang mengetahui hal ini malah menyuruh Justin untuk pergi, karena jika polisi tahu Justin adalah murid Cash, maka Cash akan ditangkap lagi. Justin yang tidak terima dengan ini akhirnya marah dan mulai menjadi jahat. Scene pun berganti. Terlihat Mike sedang makan malam dengan Eve, menceritakan tentang hidup mereka. Berhubung kini Eve sudah jomblo dan Mike seorang bujang lapuk, maka ya, Anda bisa tebak, praktek reproduksi pun terjadi. Seenggaknya barang second bekas teman lebih terjamin daripada bekas orang yang tidak dikenal. Scene pun berganti. Saat Max dan Cash membicarakan beatdown, tiba-tiba polisi datang ingin menangkap Cash atas kasus pemilikan senjata api. Cash mengatakan bahwa itu bukan miliknya, namun polisi tidak percaya dan malah berusaha memukul Cash dengan semena-mena. Namun Cash yang tidak terima akhirnya melakukan perlawanan. Max yang dari tadi merekam kejadian itu segera memanggil Cash untuk masuk ke dalam mobilnya lalu kabur. Setelah ditelusuri oleh pengacara Max, ternyata ini semua adalah ulah Justin yang mencuri pistol ayahnya lalu meletakkannya di bus Cash, lalu melaporkannya ke polisi. Mengetahui hal ini, Mike, Tim, dan Zack akhirnya memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Justin di beatdown. 2 jam kemudian pertandingan beatdown pun dimulai. Diawali dengan pertandingan Mike. Di sini terlihat perkembangan Mike yang luar biasa. Pukulannya tambah kencang dan tekniknya semakin matang. Bahkan dia berhasil mengalahkan lawannya dengan sebuah tendangan terbang ala Bruce Lee sampai pingsan. Selanjutnya pertandingan Zack.
Kini Zack tidak hanya mengandalkan jurus tinjunya saja. Di sini Zack mengeluarkan jurus capoeiranya yang sangat indah meliuk-liuk di tubuh lawan bagaikan ular dan berhasil memenangkannya dengan jurus Gogo Plata yang diwariskan dari Cass. Selanjutnya pertandingan Justin. Dengan gaya selengeannya, Justin mampu menguasai pertandingan. Justin benar-benar membuat lawannya kewalahan. Dan dengan kuncian di leher, ditambah pukulan tajam ke arah wajah lawannya, Justin pun berhasil memenangkannya. Next, yang ditunggu-tunggu selanjutnya adalah pertandingan tim. Di sini, karena tim memiliki tubuh yang sangat besar, baru masuk pertandingan saja, tim sudah mendapatkan julukan si King Kong Putih. Dan Anda tahu, hanya dengan satu pukulan King Kong, tak lebih dari 3 detik, tim berhasil mengalahkan lawannya. Boom! Begitu juga pertandingan-pertandingan berikutnya. Mereka berempat berhasil memenangkan pertandingan hingga sampailah di pertandingan Mike melawan Zack. Pertandingan kedua murid Cass ini terlihat sangat sengit. Saling pukul, saling tendang, dan saling banting pun terjadi dan sungguh sangat keren. Di tempat lain, di kamar mandi, terlihat Justin dan tim sedang berbicara. Justin yang sebentar lagi akan bertanding melawan tim sadar bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan tim yang berbadan terlalu besar itu. Akhirnya Justin melakukan kecurangan dengan cara memukul kaki tim dengan besi hingga kaki tim patah dan tidak bisa bertarung lagi. Kembali ke pertandingan, Mike dan Zack masih terus melancarkan serangan. Dan di penghujung waktu, akhirnya Mike lah yang menjadi pemenang. Dan dengan begini, maka yang memasuki final adalah Mike melawan Justin. Tak lama kemudian, final pun dimulai. Di awal pertandingan, Mike dan Justin sudah melakukan adu pukul ke arah wajah masing-masing secara bersamaan. Dilanjutkan dengan saling pukul dan tendangan. Justin yang mengetahui kelemahan Mike adalah di kakinya, langsung menyerang kaki Mike. Dan benar saja, di saat itu Mike langsung cedera. Justin berusaha memprovokasi Mike agar terpancing emosinya. Namun sayang, Mike sudah bisa mengontrol emosinya. Memanfaatkan momen ini, Justin terus-terusan menyerang kaki Mike. Bahkan Justin menggunakan jurus guillotine kepada Mike. Namun beruntung Mike bisa melepaskan diri dari teknik itu. Segala serangan dan kuncian seru pun terjadi di sini. Hingga ronde pertama pun berakhir. Mike meminta petunjuk pada Cass untuk mengalahkan Justin. Namun di sini Cass tahu ada yang disembunyikan oleh Mike dan Cass berkata, "Kau mungkin bisa sedikit lebih baik." Tak lama kemudian ronde kedua pun dimulai. Justin langsung mengarahkan serangannya kembali ke arah kaki Mike berkali-kali. Namun tiba-tiba Mike tersenyum dan mengarahkan pukulan kertas yang diwariskan Cass ke wajah Justin dan Justin pun terpental. Di sini diketahui ternyata dari tadi Mike hanya berpura-pura cedera dan itulah alasan mengapa Cass mengatakan kau mungkin bisa sedikit lebih baik. Wah, soal gelut Cass memang tidak bisa dibohongi guys. Sekarang akhirnya Mike melakukan serangan balik dan menghajar Justin habis-habisan mulai dari pukulan, bantingan, sampai kuncian Americana. Tak sampai di situ, Mike juga mengeluarkan jurus kuncian baby arm, bahkan sampai mematahkan tangan Justin dan Mike pun menang. Tapi tunggu dulu, kemenangan tertunda karena Justin yang tidak terima tiba-tiba menyerang Mike dari belakang. Dan dengan bantuan teriakan Eve, Mike menjadi siaga, berbalik badan dan melakukan lompatan sambil memukul wajah Justin sampai pingsan. Dan kemenangan pun dilanjutkan. Mari kita sambut pemenang kita, Mike Stokes. Setelah pertandingan itu selesai, satu persatu masalah mereka pun mulai selesai. Dan film ini pun ikut-ikutan selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe untuk mensupport channel ini. Dan agar kalian tidak ketinggalan update alur cerita film di Sensasi Tren berikutnya. Berhubung suara misteri juga demo habis, maka kita akhiri saja pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.